Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yawmina hadha ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salatul Jum'ah yang diberkahi, dirahmati, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan iman, merupakan nikmat yang terbesar dari sekian banyak nikmat. Kemudian dengan nikmat sehat serta waktu yang luang dan kesempatan yang baik, kita hari ini menunaikan satu kewajiban fardu ainiyah, yaitu salatul Jum'ah. Di sisi lain, saudara-saudara kita yang muslim, karena mereka sedang dipengaruhi oleh setan, dadanya penuh dengan setan, pundaknya ditunggangi oleh setan, sehingga yang seharusnya mereka hari ini ada di masjid untuk menunaikan sholat Jum'ah, mereka belum bisa melawan setan. Kita doakan agar mereka semoga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menunaikan ibadah sebagai kewajiban baginya, untuk supaya mereka mendapatkan pula keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, untuk menjadi orang baik itu merupakan sesuatu harga yang mahal, saudara-saudara. Untuk menjadi orang yang taat ibadah itu pula sesuatu yang mahal. Maksudnya apa? Kita yang hari ini sudah rajin sholat, sudah berusaha untuk jadi baik, jangan pernah kembali untuk menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Kenapa? Karena sesudah kita menjadi baik kemudian menjadi ingkar, untuk kembali menjadi baik itu susah, saudara-saudara, sulit, saudara-saudara. Karena iblis senantiasa memasang perangkap-perangkapnya. Betapa murka dan marahnya iblis jika hari ini kita semua menunaikan sholat Jumat. Iblis berteriak-teriak, menjerit-jerit, karena semua umat Muhammad patuh dan tunduk mengikuti firman Allah, fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Diseru oleh Allah supaya meninggalkan jual beli untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berangkat, saudara-saudara, ke masjid, dan sebagian daripada saudara-saudara kita yang tadi saya katakan mereka belum sanggup melawan setan, kita doakan saja agar mereka Jumat ke depan, Jumat berikutnya bisa bersama-sama kita untuk menaikkan sholat Jumat. Untuk menjadi baik itu penting, tapi ketika sesudah menjadi baik jangan pernah ada terbersit di pikiran, di hati saudara untuk kembali ke belakang menjadi orang yang fasik, menjadi orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala maha sangat kasih sayang kepada kita semua.
Allah di samping menciptakan neraka, tapi Allah lebih dulu menciptakan surga. Dan surga itu sendiri diperuntukkan untuk kita, saudara-saudara, untuk umatnya Nabi Muhammad. Yang mana? Yang mereka dalam kehidupan sehari-hari 5 waktu mereka tidak pernah tinggalkan. Walaupun di sisi lain mereka berbuat dosa, Allah masih memberikan kesempatan untuk mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat salah, Allah mengingatkan. Ketika kita terlanjur penuh diri kita dengan dosa, penuh dengan segala kesalahan, kita disuruh oleh Allah jangan putus asa. Dosamu sebanyak air yang di lautan, 7 kali lebih luas ampunanku untukmu wahai hamba-hambaku. Begitulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha kasih sayangnya Allah kepada diri kita sendiri. Tidak sampai di situ, saudara-saudara. 124.000 nabi, 313 rasul, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sampai kepada para aulia Allah, kepada para ulama-ulama, sampai kepada kiai-kiai, habaib-habaib, para guru-guru ngaji, semuanya mereka diperintah oleh Allah untuk menyelamatkan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu keturunan Nabi Adam, yang memang asal muasal kita adalah penduduk akhirat, rumah asal kita adalah surga, agar kembali pada saatnya nanti bersama-sama dengan Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah kasih sayangnya kepada kita. Jadi saudara, hari ini sholat 5 waktu, sholat Jumat, saudara berdagang dengan segala kejujurannya, dengan segala tanggung jawabnya, melayani pelanggan, melayani konsumen, itu merupakan bagian jihad fisabilillah. Hasil saudara dagang kemudian saudara berikan kepada istri saudara, anak-anak saudara untuk biaya pendidikan, biaya pesantren, itu semuanya jihad fisabilillah. Dari tiap langkah demi langkah yang saudara lakukan dari rumah menuju ke tempat saudara berdagang, segala letih, keringat yang bercucuran dari badan saudara, itu semuanya akan merontokkan dosa dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Itulah kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, sesibuk apapun kita sebagai pedagang, sebagai pengusaha, apapun kita sibuk dan repotnya, kita jangan pernah jauh daripada Allah. Jangan pernah tinggalin sembahyang, saudara-saudara. Karena dunia ini adalah pengembaraan kita. Suatu saat kita akan pulang ke kampung asal kita, yaitu akhirat. Kubur merupakan terminal awal menunggu untuk penjemputan menuju mahsyar. Begitulah saudara-saudara hakikat daripada kehidupan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang akhirat. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadi engkau di dunia ini sebagai orang yang sedang musafir, orang yang mengembara, yang suatu saat kau akan pulang ke kampung asalmu di mana yang kamu pernah tinggalkan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehidupan dunia, tentang kehidupan akhirat, di mana Allah memberikan satu doa buat kita semua agar kita umat mukmin, umat Islam, umatnya Rasulullah, agar tidak menjadi orang yang susah dalam kehidupan, agar semuanya tercukupi, agar menjadi kaya, baik kaya di dunia, kaya di akhirat. Di mana Allah ajarkan satu doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagian mereka orang-orang yang menjadikan dunia sebagai jembatan akhirat, mereka senantiasa berdoa, Tuhan kami anugerahkan kepada kami kebahagiaan dunia, kekayaan dunia, dan anugerahkan kepada kami kekayaan dunia, kekayaan akhirat ataupun kebahagiaan akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan kami daripada azab siksa neraka. Inilah doa yang terbaik yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kehidupan dunia kita terpenuhi, tercukupi,
untuk bekal pulang ke alam kubur. Begitu pula akhirat kita agar tercukupi, kita menjadi orang-orang yang bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tentu itu semua kita harapkan dengan berharap besar kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah, saudara-saudara, bisa kita dapat dengan keikhlasan. Keikhlasan bisa kita dapat dengan ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita semua beribadah, kita semua beraktivitas amal kebajikan, niatkan itu semata-mata ikhlas untuk meraih ridha Allah yang diajarkan oleh al-ihsan daripada ilmu tauhid. Engkau beribadah seakan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah sedang mengawasi ibadahmu, mengawasi kegiatanmu, mengawasi keseharianmu dari detik demi detik, jam ke jam, dan seterusnya. Dengan ihsan melahirkan ikhlas, dari ikhlas melahirkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah semua harapan kita. Sebab seberapapun amal yang kita kerjakan, kebaktian ataupun kebajikan yang sebanyak apapun yang kita kerjakan, tidak akan pernah bisa meraih surga kalau Allah tidak memberikan ridha. Artinya apa? Salat, puasa, kewajiban-kewajiban yang dipandukan, serta kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah, segala macam bentuk kebaikan yang langsung berhubungan kepada Allah, yang berhubungan kepada sesama manusia ataupun makhluk Allah, itu semuanya sebagai bagian daripada untuk meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya, yang pada gilirannya, kalau semuanya itu kita ikhlas melakukannya, lalu Allah menjadi ridha kepada kita, saudara-saudara. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sekali lagi saya katakan, teruslah untuk menjadi baik, walaupun di sisi kanan kiri kita banyak orang-orang yang tidak baik. Jangan gampang terpengaruh oleh keadaan. Jadilah kita ikan seperti ikan yang ada di laut. Air laut itu asin, tapi ikan yang hidup dia tidak akan pernah jadi asin. Itulah mental orang-orang yang mukmin. Itulah mental umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa keimanan dan amal soleh selalu ada pada dirinya. Karena itu bagian daripada ciri-ciri yang pasti daripada hambanya Allah, umatnya Rasulullah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin